Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sultan Aziz, NIM 06051282126023 dari kelas Indralaya, Prodi PPKN Universitas Sriwijaya, mata kuliah Hak Asasi Manusia, dosen pengampu Dr. Andas Alfiandra MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hak Asasi Manusia. Untuk materi yang akan saya bahas, ada 7 materi. Yang pertama yaitu mekanisme perlindungan HAM internasional berdasarkan piagam PBB. Yang kedua, mekanisme perlindungan HAM berdasarkan perjanjian internasional. Yang ketiga, instrumen HAM nasional. Yang keempat, lembaga perlindungan HAM nasional. Yang kelima, instrumen HAM nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, TAP MPR Nomor 17 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, dan yang keenam yaitu instrumen HAM nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Untuk materi yang ketujuh yaitu instrumen HAM nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mekanisme perlindungan HAM berdasarkan piagam PBB. Mekanisme perlindungan HAM berdasarkan piagam PBB ada 4. Yang pertama yaitu Komite 3 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Komite 3 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini Indonesia telah diakui oleh dunia sebagai salah satu anggotanya dan ikut berperan aktif dalam penegakan dan perlindungan HAM. Serta Indonesia juga ikut meratifikasi konvensi menentang penyiksaan secara universal, kampanye global aborsi, pemberantasan kekerasan seksual dalam konflik, dan pemajuan berbagai hak ekonomi, budaya, sipil, politik, dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan dalam piagam HAM PBB. Yang selanjutnya yaitu Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau DUHAM. DUHAM sendiri pada awalnya beranggotakan 47 negara melalui resolusi 60251 tanggal 15 Maret 2006. Organ pendukung Majelis Umum PBB menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia yang dinilai syarat politisasi dan standar ganda. Jadi latar belakangnya pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia PBB ini akibat dari badan-badan sebelumnya yang saran atau rentan akan campur tangan politik dari berbagai negara yang tergabung dalam PBB untuk kepentingan mereka secara pribadi. Adapun fungsi dari DUHAM ini yang pertama yaitu membangun hak standar atau standar setting. Yang kedua, melakukan monitoring atas penegakan standar hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan kerjasama internasional untuk pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk di dalamnya penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, penanganan pengaduan atau komunikasi yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut, dan mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia dalam sistem PBB. Indonesia sendiri telah terpilih 3 kali menjadi Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yaitu pada tahun 2007 sampai 2010, 2011 sampai 2014, dan 2015 sampai 2017. Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia telah membuktikan peranannya dalam memberikan kontribusi penting bagi pemajuan dan perlindungan HAM secara global. Indonesia dan kelompok negara yang sepaham telah berupaya untuk penegakan peran DUHAM sesuai dengan resolusi MU PBB 60/2001. Khususnya prinsip-prinsip HAM sebagai forum antar pemerintah, keseimbangan hak sipil dan ekososbud, dialog dan kerjasama internasional, universalitasme, objektivitas, dan non-selektivitas. Yang ketiga yaitu Universal Periodic Review. Universal Periodic Review atau UPR adalah mekanisme review untuk tinjauan berkala terhadap situasi dan upaya pemenuhan kewajiban setiap negara anggota PBB dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.
Direview 4 tahun, di mana 48 negara direview setiap tahunnya. Mekanisme UPR merupakan mekanisme inovatif, di mana semua negara anggota PBB tanpa terkecuali melaporkan pemenuhan kewajiban dan kewajiban HAM masing-masing negara atas dasar informasi yang objektif dan terpercaya. Indonesia sendiri telah menyelesaikan 3 kali UPR untuk tahun 2019, yaitu pada tahun 2008 ketika Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara pertama yang melaporkan di bawah mekanisme UPR tahun 2012 dan tahun 2017. Yang keempat yaitu Special Procedure Mandate Holders. Dikenal sebagai mekanisme yang paling efektif, fleksibel, dan responsif. SPMH adalah pakar atau sekelompok ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memberikan laporan dan masukan kepada DUHAM tentang pelaksanaan isu-isu hak asasi manusia tertentu dan kondisi hak asasi manusia di negara-negara tertentu. Dewan terdiri dari 38 negara dan thematic special producers akan direview berdasarkan jadwal yang harus disetujui oleh Dewan. Untuk fungsinya sendiri, antara lain melakukan observasi langsung melalui kunjungan ke negara-negara, studi tematik, dan berkonsultasi dengan ahli, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan situasi spesifik suatu negara atau masalah sistematis dunia. Yang kedua yaitu mekanisme perlindungan HAM berdasarkan perjanjian internasional. Yang pertama yaitu mekanisme laporan, di mana semua negara yang mengesahkan satu atau lebih perjanjian internasional tersebut berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala mengenai tindakan-tindakan yang diambil negara-negara tersebut untuk mengimplementasikan standar hak asasi manusia yang tercantum dalam konvensi-konvensi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengaduan individu. Berdasarkan beberapa di antara konvensi yaitu ICCPR dan MWC memberi kewenangan pada komite untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual. Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak asasinya telah dilanggar oleh sebagian ataupun sekelompok orang atau negara. Yang ketiga yaitu pengaduan antar negara. Pengaduan ini dilakukan oleh negara pihak terhadap negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan. Jika tidak ada negara pengadu, dapat membawa masalah kepada badan perjanjian yang berwenang. Yang keempat yaitu mekanisme investigasi. Mekanisme yang hanya ada pada dua konvensi HAM, yaitu CEDWA dan CAT, memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM, dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis. Mekanisme ini tidak mensyaratkan executive remedies. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Adapun konvensi HAM adalah perjanjian yang dibuat oleh beberapa atau antar beberapa negara, atau perjanjian yang dibuat oleh lebih dari satu negara terkait mekanisme perlindungan HAM antar negara tersebut. Jadi jika suatu negara tidak menyepakati ataupun menyetujui untuk terlibat langsung dalam konvensi ini, maka jika ada pelanggaran, maka negara yang tidak ikut dalam konvensi ini tidak akan diberikan sanksi, melainkan hanya negara-negara yang tergabung dalam konvensi ini. Apabila mereka melanggar HAM, maka mereka akan mendapatkan sanksi ataupun pelanggaran sesuai dengan yang telah mereka kesepakati dalam konvensi. Contoh dari konvensi HAM yaitu Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ICESCR tahun 1976. Konvenan internasional ini mengatur mekanisme pemantauan. Negara pihak diharuskan menyampaikan laporan tentang tindakan yang telah diambil oleh negara pihak dan kemajuan yang telah dicapai dalam pemantauan hak-hak yang diakui di dalamnya. Metode kerjanya ditandai oleh aspirasi untuk melakukan dialog dengan negara-negara dan komite melakukan usaha
kerasnya pada pemberian sumbangan pada pembuatan komentar-komentar yang membangun dan rekomendasi-rekomendasi khusus. Adapun mekanisme dari konvenan ini yaitu yang pertama laporan negara, yang kedua pengaduan antar negara atau individual, dan yang ketiga yaitu komentar umum. Untuk materi ketiga yaitu instrumen HAM nasional. Instrumen HAM dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama yaitu HAM dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pengakuan kemerdekaan adalah hak segala bangsa adalah pengakuan HAM kolektif dari suatu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Pengakuan ini menegaskan kedudukan yang sejajar semua bangsa di dunia, karena penjajahan pada dasarnya adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang selanjutnya yaitu HAM dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pelarian, dan 2 ayat aturan tambahan, juga memuat rumusan-rumusan yang cukup luas mengenai materi HAM, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara garis besar, HAM tercantum dalam pasal 27-34 dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu hak dalam bidang politik, yaitu pasal 27 sampai dengan pasal 28. Yang kedua yaitu hak dalam bidang ekonomi, pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 dan pasal 34. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia dasar, yaitu pasal 28 dan 28A sampai 28J. Yang keempat yaitu hak dalam bidang sosial budaya, yaitu pasal 29, 31 dan 32. Yang kelima yaitu hak dalam bidang hukum dan keamanan negara, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Untuk yang ketiga yaitu HAM dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu hak kebebasan dan kemandirian peradilan. Yang kedua yaitu hak mempertahankan tradisi budaya. Yang ketiga yaitu hak mempertahankan bahasa daerah. Yang keempat yaitu HAM dalam peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang langsung berada di bawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan HAM diatur dalam Tab MPR nomor 17 tahun 1998. Tab MPR ini berisikan tentang pengaturan pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang HAM dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM dan piagam HAM internasional. Yang kelima yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 ini dari sekian banyak undang-undang tentang HAM di Indonesia, dasar dari HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 23 September 1999 yang terdiri dari 11 bab. Yang selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Dengan lahirnya undang-undang ini tentang pengadilan HAM, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Untuk materi yang keempat yaitu lembaga-lembaga perlindungan HAM nasional. Yang pertama yaitu Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang tidak berpihak, visioner, serta memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia, serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Komnas HAM dibentuk atas keputusan Presiden atau Kepres tahun nomor 50 tahun 1993 dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Adapun
Tujuan dari pembentukan Komnas HAM yang pertama itu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Tugas KPAI adalah yang pertama melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Yang kedua yaitu memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Yang ketiga yaitu Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Tujuannya antara lain menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM terhadap perempuan. Yang selanjutnya yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, yang merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk masyarakat. LSM di Indonesia antara lain terdiri dari YLBHI, Kontras, dan ICW. Yang selanjutnya yaitu Pengadilan HAM. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah, kabupaten, atau kota. Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Yang selanjutnya yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk pada tahun 2004 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004. Tujuan dari komisi ini antara lain yaitu menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu di luar pengadilan guna mewujudkan perdamaian dan persatuan. Yang kedua yaitu mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian. Selanjutnya yaitu Pengadilan HAM Nasional. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan HAM yang pertama yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Adapun tugas dan wewenangnya yang pertama yaitu tugasnya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua yaitu wewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua yaitu berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu materi kelima, Instrumen HAM Nasional. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Latar belakang terbentuknya undang-undang ini yaitu atas ketidakpuasan masyarakat Indonesia atau tuntutan tentang reformasi pada tahun 1999 akibat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sehingga masyarakat menuntut untuk dibuatkan undang-undang secara khusus untuk mengatur tentang hak asasi manusia. Harapannya agar pelanggaran hak asasi manusia pada zaman dahulu ataupun pada periode sebelumnya tidak lagi terulang untuk kedepannya.
Adapun isi dari undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa atau dihilangkan nyawa secara paksa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia secara umum ataupun secara dasar, diatur pula mengenai kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Latar belakang TAP MPR nomor 17 tahun 1998 yaitu dikarenakan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prastya Pancakarsa yang dicanangkan dianggap telah disalahgunakan oleh pemerintah Orde Baru. Isi dari TAP MPR nomor 17 tahun 1998 ini adalah secara umum untuk mencabut program P4 karena pada masa pemerintahan Orde Baru, program ini dianggap penuh dengan muatan politik dan hanya untuk kepentingan golongan ataupun kepentingan penguasa saja, sehingga urgensinya pada saat itu dikeluarkanlah TAP MPR nomor 17 tahun 1998 untuk mencabut program P4 tersebut. Yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 adalah untuk penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang ini maka tidak ada lagi yang namanya perlakuan seperti rasis, bullying, ataupun pembantaian terhadap golongan-golongan minoritas ataupun ras-ras minoritas yang ada di Indonesia. Secara umumnya, isi dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 adalah tentang penghapusan ataupun penghilangan dan pencegahan diskriminasi ras dan etnis yang ada di Indonesia. Mohon maaf, yang nomor 1 tadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2012, bukan tahun 2020. Adapun Undang-Undang tentang penanganan konflik sosial menentukan tujuan penanganan konflik, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum, memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat. Adapun latar belakangnya yaitu sesuai dengan pembukaan undang-undang, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Diharapkan dengan undang-undang ini akan menegakkan hak asasi setiap warga negara melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera, baik lahir maupun batin, sebagai wujud hak setiap orang atas perlindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Yang kedua yaitu perseteruan atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional. Yang ketiga yaitu penentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun dasar hukum Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 yang pertama yaitu landasan hukum penanganan konflik sosial pasal 18B ayat 2, pasal 20, pasal 21, pasal 28G ayat 1, dan pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2020. Latar belakang diputuskannya atau dibuatnya undang-undang ini yaitu atas tuntutan zaman dan reformasi serta rasa traumatik masyarakat terhadap masa pemerintahan Orde Baru, di mana pada saat itu banyak sekali terjadi kasus pelanggaran HAM berat dan hak masyarakat yang seperti kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang seakan dikekang oleh pemerintah, sehingga dibentuk ataupun dibuatnya undang-undang ini
dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu juga dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai lembaga peradilan HAM yang bertugas untuk mengadili ataupun menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat. Yang selanjutnya yaitu instrumen HAM nasional. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Undang-undang ini secara umum mengatur tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun latar belakang dibentuknya undang-undang ini yaitu Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi UHAM. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya pada tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi HAM dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 secara umum berisi tentang keputusan Presiden dalam pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia ataupun Komnas HAM, yang dimana pembentukan Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya yang kemampuan berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Mungkin ini saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan tingkah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.